Yo, balik lagi sama gue di channel Manetin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di hari Minggu ya, seperti biasa saya akan update untuk Bitcoin-nya. Dan juga mungkin nanti kalau misalkan teman-teman setuju ya, kalau bisa tulis di kolom komentar. Pertama saya akan bikinkan lagi video untuk Luna. Nah, kenapa bikin video untuk Luna lagi? Karena kemarin banyak juga yang minta pendapat gimana nih, udah mencoba peruntungan di Luna, tradingin di Binance dan beberapa exchange lainnya, bagaimana strateginya, minta masukannya dong. Nah, kalau misalkan kalian pengen, istilahnya saya menginfokan lah masukan dari saya buat teman-teman sekalian gitu kan, buat jadi bahan pertimbangan lain, kalian bisa tulis di kolom komentar buat saya nanti bikin videonya hari ini juga ya, khusus untuk teman-teman yang mengenai si Luna ini dan opportunity yang sedang ada pada si Luna tersebut ya. Kemudian yang untuk hal berikutnya, ini kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin kemarin ya, mungkin di akhir-akhir video saya baru menyampaikan ke teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman setuju, saya akan bikin lagi untuk video rekomendasi koin. Kemarin kan sudah saya bikinkan ini ya, rekomendasi koin. Tapi ini untuk part yang kedua. Plus part kedua itu saya akan mencoba ya menyampaikan pendapat saya rekomendasi koin di antara ranking 11 sampai ranking 20. Nah, ini nanti saya akan bahas ke teman-teman sekalian. Kalau misalkan setuju bisa tulis di kolom komentar juga ya. Dan videonya itu besok akan saya upload setelah video Bitcoin kalau setuju ya. Oke, itu sedikit intermezzo dari saya aja. Oke, jadi diawali untuk kabar dari CZ ya. Ini sekitar 20 jam yang lalu. Jadi dia ada nge-tweet juga seperti ini ya, Dead Cat Bounce. Jadi di sini ada Binance Academy ya buat lihat patternnya dan lain sebagainya. Jadi simpelnya seperti ini ya. Jadi ketika market ini atau price action ini drop, kemudian dia going up untuk melanjutkan drop yang lebih dalam atau endorser yang lebih dalam, biasa kalau saya sebut itu endorser gitu ya. Jadi di sini sebutnya itu Dead Cat Bounce pattern. Ya, jadi di sini sampai going up-nya itu 50 retracement. Ya, jadi biasanya memang mendekati atau sekitaran 50 retracement, kemudian dia adanya rejection yang lumayan strong untuk melanjutkan penurunannya. So, ini kemungkinan besar bisa sekali berkesinambungan dengan Bitcoin. Ya, jadi nanti saya akan coba menyampaikan dari perspektif ataupun analisa Bitcoinnya seperti apa jikalau memang ini sudah diwanti-wanti sama si CZ. Apakah masuk akal atau tidak? Oke guys ya. Nah, kemudian dari CZ juga masih ngebahas seputar Luna dan lain sebagainya gitu kan. Jadi memang intinya ya, si CZ ini benar-benar menyerukan kalau misalkan supply-nya Luna itu harus ya di burn gitu untuk mengurangi supply-nya yang terlalu banyak ya. Dan juga si CZ ini kurang setuju kalau misalkan si Do Kwon itu pengen bikin istilahnya bikin Luna versi kedua gitu. Ya buat apa menurutnya si CZ gitu ya. Belum tentu Luna versi yang kedua itu akan se-hype, akan sebernilai seperti Luna yang sekarang ini gitu ya. Maksudnya sebelum kena kasus ini gitu. Tahu kan maksudnya ya, perbandingan dengan token yang baru dengan token yang lama belum tentu memiliki value dan lain sebagainya yang sama gitu. Belum tentu, apalagi sekarang kan secara fundamental juga benar-benar nggak bagus. Dan ya, informasi yang satu lagi juga Do Kwon itu udah banyak yang mulai nyerang ya, dan juga ada juga yang sudah melaporkan ke pihak berwajib di Singapura ya untuk si Do Kwon itu. Jadi memang semoga kasusnya cepat selesai lah ya intinya. Oke, jadi next akan saya bahas untuk si USDT dominance aja secara daily time frame. Ini secara perlahan dia mengalami penurunan ya. Jadi sama seperti kemarin, hopefully dia drop dulu ya, at least ke area resistance sebelumnya. Ini di kisaran 5,22 sampai 5,51%. Plus di situ juga ada EMA 34 dan 55 yang akan segera menyusul. Jadi semoga dia retest terlebih dahulu ke area sini. Jadi untuk jangka pendeknya kita berpeluang untuk melihat si Bitcoin itu terrebound dulu lah untuk ke area beberapa target resistance terdekatnya. Dan perlu diperhatikan ketika dia memang benar-benar koreksi atau drop testing di area sini, ini cukup berhati-hati. Kalau misalkan dia bounce, ya rebound, wah ini pertanda yang benar-benar nggak bagus untuk si Bitcoin. Kalau misalkan benar-benar setelah dia retest and then mendapati reaksi untuk dia benar-benar rebound ke trend resistennya kembali ya. Jadi hal ini bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk si USDT dominance. Next ini untuk Bitcoin dominance time frame 4 jamnya ya, dia masih sideways aja lah ya, teman-teman. Dari kemarin ini masih sideways aja di area resisten yang kemarin sudah saya sampaikan di box warna merah ini di sekitaran level 44,21 sampai kisaran 44,8%. Jadi dia masih sideways aja di kisaran sini. Bisa diperhatikan ketika memang dia retest terhadap EMA 34 dan 55 garis warna biru dan merah time frame 4 jamnya.
Ya kalau misalkan dia breakdown atau melanjutkan penurunannya ke beberapa support bawahnya, ya itu cukup baik untuk altcoinnya. Tapi kalau misalkan di sini adanya reaksi untuk dia pemantulan lumayan signifikan untuk altcoinnya, dengan berhati-hati kita akan melihat tertekan atau endlosor lagi atau tertahanlah pergerakannya. Ya jadi ini bisa sekali diperhatikan untuk si Bitcoin dominance-nya yang cukup berpengaruh untuk altcoin ya. Next, ini untuk Bitcoin time frame daily. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat secara close candle-nya pun cukup baik ya. Kita bisa lihat sebelumnya dia udah bikin tail candle cukup panjang, kemudian next day-nya lagi ini bullish candle tapi tail candle-nya ke atas ini cukup panjang, menandakan istilahnya Bitcoin tuh belum benar-benar ready untuk rebound, karena memang kita bisa lihat tekanan dari seller ini masih lumayan signifikan, mendorong untuk si Bitcoin akhirnya close di kisaran 29.200-an dolar. And then the next candle lagi ini bullish candle yang cukup baik ya. Ini close candle-nya ini saya lihat ini benar-benar mepet dengan area atau level 30.000 dolar nih. Ini benar-benar mepet guys tuh. 30.000 dolar ini benar-benar mepet close candle-nya, terus baru kan berganti candle ini sempat dia nge-spike langsung drop lagi nih. Ya, jadi wajar lah ya untuk dia bikin jarum ke atas ataupun ke bawah. Jadi hopefully pun kita belum lihat si Bitcoin ini mampu secara daily close candle di atas 31.000 dolar. Karena menurut saya kalau misalkan dilihat dari pergerakan terakhirnya, ini menjadi area yang istilahnya perlu diperhatikan. Kalau misalkan secara daily time frame Bitcoin mampu close candle di atas area 31.000 dolar, nah baru ini pertanda yang cukup baik untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Tapi selama dia belum mampu close candle di atas 31.000 dolar, ya nggak bisa berharap terlalu banyak lah untuk si Bitcoinnya ya. And then kalau misalkan kita berbicara secara pattern pun, dia masih berada di dalam falling wedge patternnya ya. Di sini masih berada di dalam falling wedge patternnya, karena memang sebelumnya ini seperti fake out, kemudian mampu close candle di atas trendline support si falling wedge ini. Oke. Nah kalau misalkan kita berbicara tadi yang disampaikan oleh si CZ yang mengenai si dead cat bounce ya, ini kalau misalkan kita lihat dari pergerakan secara daily, dari pergerakan atau highest point terakhirnya, area terakhirnya di sini saya ambil dari swing high ke swing low terakhirnya dia. So kita mendapati seperti biasa beberapa golden ratio seperti retest 0,3, 0,5 dan 0,6. Jadi memang ini bisa dibilang pas banget ya. Di Fibo 50%-nya itu area atau box warna biru yang kemarin sudah saya sampaikan di beberapa video Bitcoin saya sebelumnya. Karena memang sebelumnya itu menjadi support and then di flip menjadi area resistance, plus di situ ada EMA 34 dan 55. Jadi itu adanya confluence of resistance. Jadi let's say kalau memang udah diwanti-wanti sama CZ untuk dead cat bounce ya dia nggak ngomong secara gamblang ini akan atau lain-lain sebagainya. Dia juga nggak ngomong ini Bitcoin atau apa. Cuman kita bisa yang namanya antisipasi terlebih dahulu lah. Bisa aja dia memberikan seperti sinyal-sinyal untuk kita lebih berhati-hati aja, kan nggak ada salahnya ya. Jadi kalau misalkan hal seperti ini terjadi, so yang akan kita lihat pada Bitcoin ketika ini dia drop and then dia mengalami pemantulan ya ke sekitar, ini dalam tanda kutip ya, sekitar Fibo atau retracement 50%-nya ya. Kalau misalkan di situ adanya reaksi dari seller masuk cukup signifikan ya, bisa saja dia drop untuk ngetes di area yang lebih bawah lagi. Ya, masuk lagi ke kisaran 24.000, 25.000 dolar ini sangat bisa, atau bahkan ke area yang lebih bawah lagi sekitaran 20.000 dolar itu bisa sekali. Ya, jadi hal seperti ini yang harus diperhatikan atau diwaspadai, karena misalkan dead cat bounce ini untuk melanjutkan downtrendnya atau untuk melanjutkan penurunan. Jadi ini naik untuk drop lebih dalam atau endorser lebih dalam. Jadi singkatnya seperti itulah ya. Jadi perlu sekali diperhatikan range-nya itu kisaran berapa bro? Range-nya itu kisaran 36.250 sampai 37.800 dolar. Jadi range kisaran area itu perlu sekali diwaspadai dan diperhatikan. Oke, teman-teman. Jadi ini secara daily time frame. Nah, ini tambahan untuk secara hourly time frame. Memang sebelumnya sudah dibahas ya, dia membentuk yang namanya inverse head and shoulder, dan ya dia mampu breakout terhadap area neckline-nya dia di sini ya, di box warna merah ini. And then dia tertahan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga ya, kalau misalkan dia nggak mampu maintain areanya atau posisinya di sini, kemungkinan dia bisa drop lebih dalam lagi. And then dia mendapati reaksi di kisaran 28.600 dolar ini, walaupun nggak nyentuh di support
$28.000 dia udah going up lagi gitu ya, dan mampu break terhadap EMA 34 dan 55 time frame 1 jamnya. So sekarang PR-nya bisa dibilang Bitcoin time frame 1 jam ini adalah highest point terakhirnya dia di sini. Ya, ini di kisaran 30.700-an sampai $31.000. Yang sebelumnya ini nggak mampu di break, akhirnya dia breakdown gitu. Nah, kalau misalkan berbicara secara pattern, kita bisa gunakan untuk trendline bagian atas ini menjadi area resistannya di sini. Ya, ini cukup rapi ya, teman-teman. Kita bisa lihat juga ini beberapa kali kena touch, ini kena 1, 2 kali sentuhan, ini 3, 4 kali sentuhan ya. Kemudian ini kena touch lagi, kena reject, ini juga kena touch, bahkan terakhir kali kena rejection. And then untuk bagian bawahnya juga kita coba ambil untuk menjadi seperti ini bisa juga ya. Jadi ini adanya trendline untuk support si Bitcoin. Jadi untuk jangka pendeknya time frame 1 jam dia create yang namanya symmetrical triangle pattern. Ini bisa. Ya, jadi kalau misalkan dia mampu break terhadap trendline resistannya, ini ada opportunity untuk ngelong ya dengan beberapa target resisten yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini di area pertama di highest point sebelumnya di kisaran 30.750 sampai $31.000. Next lagi di antara dua garis warna orange ini di kisaran 31.900 dan di 32.600-an dolar. Ya, jadi kalau misalkan itu dia breakout, tapi kalau dia breakdown bisa diperhatikan untuk beberapa area supportnya. Ya, seperti di sini di kisaran 28.600, kemudian di $28.000 dan di lowest point-nya dia di $26.600. Ini secara time frame 1 jam. Ya, bisa diperhatikan terlebih dahulu beberapa target resisten dan supportnya. Ketika dia going up bisa ambil opportunity untuk ambil long dengan pasang stop loss, jangan lupa. Dan kalau misalkan dia breakdown pun bisa diperhatikan beberapa target area support yang kemungkinan sekali untuk divisit si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. Jadi itu aja tambahannya untuk Bitcoin time frame 1 jam, kemudian ini daily ya, kemudian untuk Bitcoin dominance dan juga USDT dominance. Semoga bisa membantu buat teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelumnya, kisah atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.